Novel audio Pagoda Pancer yang ke-115. Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Roh Academy setelah berhasil membuka kolam tempering badan tingkat ke-10. Bagi Xiao Nunu, ini bisa disebut kejutan yang tidak terduga. Xiao Nunu hanya ingin memperkuat badan fisiknya dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja menarik perhatian semangat Akademi. Sebagai penjaga Akademi Suci Abadi Fana, Xiao Nunu dapat merasakan kekaguman setiap orang terhadap semangat Akademi. Dilihat dari fakta bahwa Liang Zixun bersedia menghabiskan 5 juta perintah suci untuk ditukar dengan tinju ilahi 8 kehancuran, seni bela diri ini pasti layak untuk dipelajari. Saat ini, skill utama Xiao Nunu adalah Pancer Bati Jue. Satu-satunya keterampilan seni bela diri yang dia latih adalah teknik pedang pemakaman langit, serangan ledukan langit yang disengaja, kode suci Raja Pedang, dan kultivasi darah dengan 1 tebasan pedang. Selain itu, Blood Repair One Sword Cut memiliki kelemahan besar, dan Xiao Nunu tidak sering menggunakannya. Selain ruang untuk terus berlatih seni bela diri ini, Xiao Nunu tidak pernah menemukan teknik bertarung yang lebih cocok untuknya. Oleh karena itu, Xiao Nunu masih menantikan apakah Fist of the Eight Desolations ini dapat memberikan kejutan baginya. Segera, Xiao Nunu membuka gulungan itu. Bas! Setelah membuka gulungan itu, cahaya perak terang keluar dari gulungan itu. Mata Xiao Nunu mencerminkan kata-kata dan pola yang cerah. Segera setelah itu, sebuah informasi baru muncul di benak Xiao Nunu. Alam semesta dan bumi kembali ke asal yang sama, dan segala sesuatu dipenjarakan di dalam dantian. Kehendak 4 lautan dikumpulkan untuk menelan energi 8 kehancuran. Energi spiritual langit dan bumi dapat digunakan untuk kekuasaan. Hukum rahasia, 8 tinju ilahi kehancuran, terus-menerus terungkap dalam pikiran Xiao Nunu. Dari awal sampai akhir, dari kalimat pertama hingga kata terakhir, Xiao Nunu mempelajarinya dengan cermat. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu perlahan menutup gulungan di tangannya. Cahaya di matanya juga memudar. Xiao Nunu sepertinya telah membuka pintu baru di hatinya. Setelah mengetahui tentang isi dari Eight Desolate Divine Fist, Xiao Nunu dengan tulus menghela nafas pada kedalaman dan kekuatan seni bela diri ini. Agak tidak adil bahwa seni bela diri seperti itu hanya memiliki tingkat kaisar semu. Dalam pandangan Xiao Nunu, nilai 8 tinju Dewa Desolate jauh lebih kecil daripada 5 juta perintah suci. Tentu saja untuk budidaya fisik. Bagi orang lain, 8 tinju ilahi yang sunyi pada dasarnya tidak berharga, karena tanpa latihan fisik yang kuat, pengikutnya tidak dapat berlatih seni bela diri ini. Fist of the Eight Desolations agak mirip dengan ledukan langit yang disengaja. Mereka semua memusatkan kekuatan mereka di satu tempat, dan kemudian meninjunya hingga meleduk dengan tingkat mematikan yang paling kuat. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa serangan ledukan langit yang disengaja akan menghilangkan energinya sendiri dan memusatkannya pada lengan. Tapi 8 tinju ilahi yang sunyi mengumpulkan kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Yang pertama adalah menguras tenaga sendiri. Yang terakhir adalah energi yang menguras dunia sekitar. Seperti kata pepatah, kumpulkan hati dari 4 lautan dan telan energi dari 8 daerah terlantar. Pada saat ini, energi spiritual dari 8 daerah terlantar dan dunia diserap ke dalam badan benar-benar menghancurkan dunia. Baik itu, serangan langit peleduk yang disengaja, atau 8 tinju ilahi yang sunyi, persyaratan untuk kekuatan badan fisik sangatlah tinggi. Bayangkan saja, ketika energi spiritual langit dan bumi dimasukkan ke dalam badan, maka badan fisik setara dengan wadah penampung tenaga. Jika wadah tersebut terlalu rapuh maka akan meleduk oleh energi yang sangat besar. Seperti yang dikatakan oleh Roh Academy, 8 tinju ilahi yang sunyi, adalah seni bela diri yang dibuat khusus untuk latihan fisik. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu menyesuaikan kondisinya dan mulai bersiap untuk latihan. Eight Desolate Divine Fist memiliki total 8 level. Setiap kali Anda naik ke suatu level, Anda dapat mengumpulkan lebih banyak energi spiritual dari langit dan bumi, dan semakin luas jangkauan energi yang dapat Anda serap. Jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat tertinggi, Anda dapat langsung merampas semua energi spiritual dari jarak ribuan mil. Kekuatan pukulan itu sangat mengejutkan hanya dengan memikirkannya. Hah!
Xiao Nunu menghela nafas lega, dan kemudian mulai menggunakan kekuatan spiritual di badannya sesuai dengan metode kultivasi. Waktu berlalu menit demi menit. Xiao Nunu duduk di sana selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari berturut-turut, Xiao Nunu seperti seorang biksu tua yang kesurupan, benar-benar tenggelam dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Saat senja di hari ketiga, tiba-tiba, bas! Gelombang energi yang kuat dilepaskan dari badan Xiao Nunu, dan kemudian, sebuah tanda perak mengembun di depan Xiao Nunu. Rune ini tumbuh dari kecil menjadi besar, dan akhirnya berkembang menjadi seukuran cermin perunggu. Bentuk keseluruhannya lonjong, dan bentuk rune tidak beraturan, namun setiap incinya bersinar. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rune tersebut terlihat seperti kata liar. Segera setelah itu, skrip karakter, Desolate, menghasilkan kekuatan isap yang tidak terlihat, dan kemudian energi spiritual antara langit dan bumi mulai berkumpul menuju rune. Dalam sekejap, ini pagi hari kelima. Di alun-alun selatan Yunchi Tianfu. Yin Fengqi, Liang Mingtian, Luo Feihong dan lainnya kembali dari luar. Hehe, bagus sekali. Ada banyak harta karun di alam rahasia Akademi Suci Abadi Fana. Kali ini aku akan melampaui adik laki-lakiku dan mendapatkan kembali posisiku sebagai jenius nomor 1 di tanah air timur. Yin Fengqi berteriak keras. Hei! Yanying menyuruh orang lain diam dengan sedikit jijai, kamu tidak bisa melampaui Xiao Nunu. Oh, siapa yang kamu anggap remeh? Liang Mingtian dan Luo Feihong tersenyum. Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka telah memperoleh banyak hal dari kunjungan ke dunia rahasia ini. Saat ini, Yin Zulian keluar dari gedung tamu di sebelah kiri. Kalian sudah kembali, apa hasil panenmu? Dia bertanya dengan santai. Apa gunanya? Jangan lihat siapa kaptennya. Liang Mingtian berkata, jelas Yanying lah yang terus merawat luke kami agar kami tetap dalam kondisi terbaik. Penghargaan terbesar diberikan padanya. Itu benar. Luo Feihong juga berkata, wow, Biao Mei, monster biru, juga setuju. Tapi saya seorang komandan yang baik. Yin Fengqi tidak mau melepaskan kesempatan untuk mengambil pujian. Ketika saya bersaing dengan tim lain untuk mendapatkan sumber daya beberapa kali, sayalah yang memberikan saran. Saya akan memberi Anda pujian. Yanying tidak ingin berdebat dengan pihak lain. Dia memandang Yin Zulian dan berkata, Zulian, bukankah Suster Lian keluar? Yin Zulian berkata, saya keluar 2 kali. Di mana Xiao Nunu? Dia belum kembali. Dia kembali. Dia sudah berlatih di belakang selama 5 hari dan belum keluar. Jawab Yin Zulian. 5 hari. Beberapa orang terkejut. Yin Fengqi bingung. Yin Zulian menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Pada saat ini, Luo Feihong tiba-tiba bertanya, apakah Anda merasa energi spiritual Yunchi Tianfu tampaknya jauh lebih tipis? Yah, aku juga baru menemukannya. Liang Mingtian menegaskan. Yin Fengqi dan Yin Zulian melihat sekeliling. Sepertinya begitu. Apa yang terjadi? Sebelum semua orang mengetahui apa yang sedang terjadi, tiba-tiba, energi spiritual langit dan bumi yang sudah tipis melonjak dengan gile-gilean. Segera setelah itu, energi spiritual di dalam dan di luar Yunchi Tianfu sepertinya telah menerima semacam panggilan, dan mereka semua bergerak ke arah itu. Mereka berkumpul ke arah utara gedung utama. Setelah semua orang saling memandang, Yin Fengqi, Liang Mingtian, dan Luo Feihong berkata hampir bersamaan, apakah itu Xiao Nunu? Saat ini, situasi di utara Yunchi Tianfu berubah. Di tempat latihan, karakter, Desolate, di depan Xiao Nunu bersinar terang. Wow, gelombang udara yang dahsyat. Menyebar ke segala arah, Xiao Nunu membuka matanya, mengangkat tangan kanannya, dan rune seperti cermin bundar berwarna perak segera berubah menjadi lingkaran cahaya dan menyatu ke dalam lengan Xiao Nunu. Saat berikutnya, kekuatan spiritual surga di dekatnya dan bumi, semuanya dijarah dalam sekejap dan dimasukkan ke dalam tangan kanan Xiao Nunu. Bas-bas. Ruangan itu bergetar. Aliran udara terbalik dan api menyala. Seluruh lengan Xiao Nunu sepertinya ditutupi oleh petir perak, dan setiap inci daging dan darah dipenuhi dengan energi destruktif kekuatan. Cahaya bersinar di mata Xiao Nunu. Aku akhirnya memahami tingkat pertama, 8 tinju ilahi. Yunchi Tianfu. Yin Fengqi,
Yin Zulian, Yan Ying dan lainnya di alun-alun selatan semuanya memandang ke langit di utara bangunan utama dengan takjub. Saya melihat langit di sana redup, aliran udara terbalik, dan energi spiritual langit dan bumi di sekitar Yunci Tianfu dijarah dalam sekejap. Ini, Liang Mingtian mengerutkan kening. Luo Feihong berkata dengan suara yang dalam, gelombang energi yang sangat kuat. Meskipun semua orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di area di mana Xiao Nunu berada di seberang gedung utama, mereka masih dapat dengan jelas merasakan ritme spasial yang datang dari Xiao Nunu. Samping, apakah dia berlatih seni bela diri lagi? Yin Fengqi memandang Yin Zulian. Bagaimanapun, Yin Zulian menghabiskan sebagian besar waktunya di Yunci Tianfu akhir-akhir ini. Yin Zulian menggelengkan kepalanya, benar. Saya tidak berani mengganggunya. Haruskah kita melangkah lebih jauh? Rasanya kekuatannya akan menghancurkan seluruh Yunci Tianfu, kata Liang Mingtian tanpa berlebihan. Tepat ketika beberapa orang terkejut. Di wilayah utara, momentumnya menghilang, arus balik yang kacau kembali normal, dan energi spiritual langit dan bumi yang kosong mulai perlahan kembali ke segala arah. Itu telah berhenti. Fiuh. Semua orang menghela nafas lega. Saya akhirnya menahan diri. Saya pikir saya akan kehilangan tempat tinggal saya sekarang. Liang Mingtian melambaikan tangannya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Yan Ying berkata, Xiao Nunu tidak mengetahui pentingnya sesuatu. Apa yang baru saja saya katakan sebenarnya hanya lelucon. Semua orang secara alami tahu bahwa Xiao Nunu tidak akan menghancurkan Yunci Tianfu, tetapi perasaan penindasan yang mengerikan tadi adalah nyata. Mampu mengekstrak semua energi spiritual dari dunia sekitar dalam sekejap agak terlalu berlebihan. Pada saat ini, suara manis datang dari belakang semua orang. Halo, apakah ini Yunci Tianfu? Hah. Yang menarik perhatiannya adalah seorang gadis muda dengan kulit putih dan penampilan murni, berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Nak, siapa yang kamu cari? Yin Fengqi segera maju untuk menyambutnya. Yan Ying di samping memiringkan kepalanya, seolah dia merasa orang lain tampak familiar. Gadis itu menjawab, nama saya Aqian. Saya dari Yipin Lou. Saya di sini untuk mencari Tuan Xiao Nunu. Yin Fengqi menyapa dengan antusias, apakah Anda mencari adik laki-laki? Dia akan berlatih di belakang. Aku akan mengantarmu ke ruang tamu untuk duduk dulu. Ya, Aqian tersenyum dan berkata, oke. Apakah kalian semua temannya? Saya kakak laki-lakinya yang bijaksana dan bela diri. Orang-orang memberinya julukan, anak hilang di angin. Pada saat ini, Aqian melihat Yan Ying di sampingnya, dan kemudian matanya berbinar, hei, adik, kamu di sini juga. Lama tidak bertemu. Yan Ying tertegun sejenak, sepertinya dia memang seorang kenalan, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Dia, apakah kamu tidak mengingatku? Aqian bertanya, dan kemudian menambahkan, saat kita berada di Menara Fanxian di kota Qiyun sebelumnya, Xiao Nunu membawamu ke tempatku. Yan Ying tiba-tiba memiliki bola lampu di kepalanya, aku ingat. Kamu juga 16 tahun. Aqian merasa geli dan dia mengangguk berulang kali. Ya, aku 16 tahun, begitu juga kamu. Yan Ying mengangguk dengan serius. Ketika Xiao Nunu membawanya ke Menara Fanxian, Aqian mengira Yan Ying adalah saudara perempuan Xiao Nunu. Kata Yan Ying, dia berumur 16 tahun. Aqian menjawab bahwa dia juga berumur 16 tahun. Setelah itu, Yan Ying menjadi semakin tertekan. Yang lain memiliki kaki yang panjang pada usia 16 tahun, tetapi dia masih menjadi kurcaci pada usia 16 tahun. Utara, tempat latihan. Xiao Nunu duduk di platform batu persegi, dengan kilatan cahaya di matanya. Dia melihat ke lengan kanannya. Pada saat ini, kekayaan energi spiritual langit dan bumi masih tersisa di lengan kanannya. Tinju ilahi 8 kehancuran memang sombong. Setelah penelitian selama berhari-hari, Xiao Nunu akhirnya memahami tujuan dari seni bela diri ini. Serap energi spiritual langit dan bumi dan gunakan untuk keperluan Anda sendiri. Semakin kuat badan fisik, semakin kuat energi yang dibawanya. Ini sangat mirip dengan ledukan langit yang disengaja. Tentu saja, seni bela diri dan keterampilan tempur, kultivasi fisik, sebenarnya terkait dengan kekuatan badan fisik. Untuk pengolahan fisik, badan fisik bisa langsung dijadikan senjata.
Pada saat ini, sosok dengan pedang besar di punggungnya muncul di tempat latihan. Siapa lagi kalau bukan Yin Fengqi? Apakah perlu menjadi begitu agresif? Bagaimana aku bisa menyusulmu seperti ini? Yin Fengqi mengerutkan bibirnya dan berkata. Ada tatapan dalam di mata Xiao Nunu. Ya, hah. Yin Fengqi berjongkok dan mencondongkan kepalanya ke depan. Mengapa kamu bekerja begitu keras? Xiao Nunu tidak menjawab, tetapi menunjuk ke pisau besar itu di belakang lawan. Setiap hari apakah kamu tidak lelah membawanya? Bukankah itu tampan? Berbahagialah. Ngomong-ngomong, Yin Fengqi tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu tentang klan setan api? Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir, belum pernah mendengarnya. Yin Fengqi bertanya lagi, mata api berapi-api, apa? Xiao Nunu masih menggelengkan kepalanya. Yin Fengqi menatap Xiao Nunu, cadangan pengetahuanmu agak mengejutkanku. Kamu tidak tahu ini atau itu, tapi dari mana kamu mempelajari keterampilan seni bela diri yang kuat itu? Kamu tidak punya pendukung. Xiao Nunu mengabaikan pihak lain. Kemudian, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Izinkan saya bertanya, kata Yin Fengqi. Xiao Nunu menjawab, tidak ada latar belakang, tidak ada dukungan. Yin Fengqi tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Seseorang mencarimu di bawah, mengatakan bahwa dia berasal dari Yipinlou. Dia adalah gadis yang terlihat sangat murni. Hah? Xiao Nunu mengangkat matanya dengan ringan, Aqian. Itu nama yang seperti itu. Yin Fengqi menggelengkan kepalanya dan bergumam, kamu sangat populer, apakah kamu ingin memperkenalkan beberapa wanita kaya kepadamu? Sebelum Yin Fengqi selesai berbicara, Xiao Nunu pergi sendiri. Di sisi tenggara Yunqi Tianfu, di taman yang dibangun di tepi air. Lingkungan tempat ini sangat bagus. Saya harus mengatakan bahwa perlakuan Akademi Suci Abadi terhadap beberapa talenta terbaik sangat bagus. Dia tidak pergi ke ruang tamu untuk menunggu, tetapi berkeliling. Liang Mingtian, Yan Ying, dan Blue Monster menemani mereka. Ya, karena saudara Xiao Nunu kami bisa tinggal di tempat yang bagus, kata Liang Mingtian. Aqian berkata, aku juga ingin memiliki teman yang cakap. Pada saat ini, binatang ajaib biru itu mengeluarkan dua suara, ke satu arah. Beberapa orang berbalik dan melihat Xiao Nunu dan Yin Fengqi saling berhadapan lewat sini. Aku akhirnya menemukanmu. Aqian tersenyum dan berjalan ke depan, aku telah menunggumu di gedung tingkat pertama selama 5 hari, tapi kamu tidak datang, jadi aku datang ke sini sendirian. Xiao Nunu menjawab, maaf, saya sedikit sibuk. Saya tahu, mereka semua mengatakan kamu adalah seorang kultivator, kata Aqian sambil mengeluarkan 2 kotak dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Kotak di sebelah kiri adalah senjata ajaib terbang. Sudah diperbaiki. Kotak di sebelah kanan adalah bahan pemurnian senjata yang kamu butuhkan. Dan ahli pemurnian senjata telah membuat janji untukmu. Aku akan mengajakmu melihatnya dia nanti. Xiao Nunu, matanya berbinar. Saya tidak menyangka Aqian menjadi begitu efisien. Xiao Nunu mengambil kedua kotak itu dan menyerahkan yang di sebelah kiri kepada Yan Ying. Di dalamnya ada Qian Li Yi. Aku tidak bisa menggunakannya sekarang, jadi aku akan memberikannya padamu. Mata Yan Ying bersinar terang. Sejujurnya, dia sudah lama mendambakan senjata ajaib terbang Xiao Nunu waktu. Yan Ying tidak akan bersikap sopan kepada Xiao Nunu. Dia segera mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat sepasang benda berbentuk sayap dengan tanda mengalir. Wow, aku juga bisa masuk surga. Niat awalnya adalah berharap Yan Ying akan berlari lebih cepat saat dia menghadapi bahaya, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kemudian, Xiao Nunu membuka kotak kayu lainnya yang berisi puluhan potiongan bahan logam besar dan kecil. Ada yang berwarna perak mengkilat. Ada yang berwarna merah dan kusam. Dan ada pula yang benar-benar transparan. Tidak sulit untuk melihat bahwa masing-masing bahan ini berharga. Esensi besi giok ungu, kamu bilang kamu masih memilikinya, tapi aku tidak memasukkannya untukmu. Bahan-bahan ini bisa digunakan hampir 4-5 kali. Jika kamu menggunakan sisanya, kamu bisa pergi ke Yipinlou untuk mencariku, dan saya akan mengembalikan Anda harga aslinya. Kata Aqian. Memurnikan senjata, seperti memurnikan ramuan, memiliki risiko kegagalan.
Jadi dalam keadaan normal, beberapa salinan materi tambahan akan disiapkan. Jika Anda berhasil di awal dan materi tidak diperlukan lagi, Anda dapat mengembalikannya. Yin Fengqi, yang berada di belakang, melihat bahan logam di tangan Xiao Nunu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Adik laki-laki, apakah kamu ingin mencari seseorang untuk menyempurnakan senjatanya?" "Ya." Xiao Nunu mengangguk, lalu memandang Aqian, "Berapa banyak perintah suci yang harus kuberikan padamu?" Aqian berkata, "Aku tidak akan memberimu upah untuk memperbaiki sayap Qianli. Nilai total bahan-bahan ini adalah 412 won, beri aku 4 juta saja." Terakhir kali di Yipinlou, Aqian menerima tips Xiao Nunu sebesar 200.000, dan dia masih merasa tidak enak karenanya, jadi dia berencana memberi Xiao Nunu diskon terbesar kali ini. Ketika orang lain di dekatnya mendengar angka, lebih dari 4 juta, mereka semua terkejut. Senjata apa yang coba disempurnakan oleh Xiao Nunu? Bahannya saja harganya 4 juta. Dari mana pihak lain mendapatkan begitu banyak perintah suci? Tapi Xiao Nunu memasang ekspresi tenang di wajahnya dan berkata, "Oke, aku akan memberimu perintah suci." Oke. Segera, keduanya mengeluarkan batu sumber perintah suci. Yin Fengqi, Liang Mingtian dan lainnya kembali terkejut. "Hei, batu sumber perintah suci." Yin Fengqi berkata, "Setiap orang telah datang ke halaman suci abadi Fana selama beberapa waktu, dan telah ke gedung Yipin beberapa kali, jadi mereka juga tahu tentang batu sumber Ordo Suci. Namun, ketika beberapa orang melihat angka pada batu sumber perintah suci di telapak tangan Xiao Nunu, mereka langsung kehilangan ketenangan. 1.300.000. Sial, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" seru Yin Fengqi. Mengabaikan ekspresi terkejut dari beberapa orang, pikir Xiao Nunu, dan seberkas cahaya dilepaskan dari batu sumber Ordo Suci. Cahaya menembus batu sumber perintah suci di tangan Aqian. "Jangan memberiku terlalu banyak." Aqian mengingatkan, "Semua perintah suci yang kuterima kali ini akan dimasukkan ke dalam buku besar gedung kelas 1. Semuanya." Xiao Nunu memberikan 20 padamu terakhir kali. Saat menerima hadiah Wan, Aqian bahkan tidak mengedipkan mata. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Mengerti." Kemudian, angka pada dua batu sumber berubah. Di pihak Xiao Nunu, yang semula 10,3 juta tiba-tiba berubah menjadi 6,3 juta. Pihak Qian punya tambahan 4 juta. Oke, kesepakatannya sudah selesai. Aqian mengangkat alisnya dan tersenyum main-main. Dia menyingkirkan batu sumber perintah suci dan kemudian berkata, "Saya akan membawa Anda menemui ahli pemurnian senjata sekarang. Tempat yang akan kubawa untukmu nanti disebut Pavilion Xingqiao, dan pemurni senjata yang telah membuat janji untukmu bernama Dan Xinghao." Setelah meninggalkan Yunqi Tianfu, Aqian mengajak Xiao Nunu menemui pemurni senjata. Dalam perjalanan, Aqian juga secara singkat memberitahu Xiao Nunu tentang informasi dasar tentang pemurni senjata. Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Master Dan Xinghao adalah tetua dari Akademi Suci Abadi Fana. Aqian menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu masternya." "Tidak, kamu, dia seorang mahasiswa," jawab Aqian. "Siswa asrama." Xiao Nunu sedikit terkejut. Aqian menegaskan, "Iya, dia sangat berprestasi di bidang pemurnian senjata. Terlebih lagi, gurunya adalah Jia Xiu, salah satu dari 10 penyuling senjata paling kuat di tanah suci Xianxiong." Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya. Dia belum pernah mendengar nama ini. Lagi pula, Xiao Nunu baru berada di halaman suci abadi Fana untuk waktu yang singkat. Namun mendengar judul, 10 pemurni artefak paling kuat di tanah suci gudang abadi, sudah menimbulkan rasa kagum. "Kamu berasal dari Wastelen Timur, jadi kamu mungkin belum pernah mendengar nama Master Jia Xiu, kan?" Aqian bertanya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Aqian tersenyum, dan kemudian dengan sabar menjelaskan, "Tuan Jia Xiu telah membuat 90.000 senjata dalam hidupnya, dan setiap senjata dikumpulkan dengan harga tinggi. Tetapi senjata apapun yang dibuat oleh Tuan Jia Xiu akan menarik perhatian besar. Orang Suci Abadi Akademi mengirimkan undangan kepada Master Jia Xiu 3 kali berturut-turut, ingin dia menjadi penatua, tetapi semuanya ditolak. Pada akhirnya, dekanlah yang secara pribadi maju, dan Master Jia Xiu bersedia untuk menjadi seorang penatua di Akademi Sein Abadi. Judulnya,
Xiao Nunu diam-diam terkejut. Bahkan dekan secara pribadi mengundang orang-orang. Ini saja sudah cukup untuk menggambarkan kekuatan guru Jia Xiu. Apakah Master Jia Xiu ada di Akademi Suci Abadi Fana? Xiao Nunu bertanya dengan santai. Saya datang sesekali. Qian menjawab, saya sering pergi, dan Xing Hao adalah murid yang diterima oleh Penatua Jia Xiu di Akademi Suci Abadi Fana. Dipilih oleh Master Jia Xiu, dia pasti jenius dalam memurnikan senjata. Benar, dan Xing Hao adalah pemimpin di bidang pemurnian senjata di usia muda. Dia jelas merupakan salah satu pemimpin di antara banyak penyuling senjata di Akademi Suci Abadi Fana. Jika Anda memintanya untuk meningkatkan senjata kekaisaran, maka tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi daripada penyuling senjata lainnya. Kata Qian. Xiao Nunu mengangguk, dan pada saat yang sama ada harapan di hatinya. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di Paviliun Xingqiao. Kemegahan Paviliun Xingqiao jauh melebihi Yunqi Tianfu tempat tinggal Xiao Nunu. Apalagi letak geografis dan kondisi lingkungannya sangat menakjubkan. Di tengah alun-alun di luar Paviliun Xingqiao, terdapat tungku pedang besar setinggi puluhan meter. Ada api merah mengalir di tungku, dan bahkan sebelum dia mendekat, dia sudah bisa merasakan gelombang udara panas yang menyengat. Ada antrian panjang di gerbang Paviliun Xingqiao. Orang-orang ini datang ke Dan Xing Hao untuk memperbaiki senjata. Kata Qian kepada Xiao Nunu. Begitu dia selesai berbicara, dua suara heroik dan familiar datang dari jauh. Saudaraku, Qian, lewat sini, lewat sini. Kami telah mengantri untukmu, saudara. Mendengar suara ini, Xiao Nunu terkejut, dan melihat dua garis beberapa meter dari pintu masuk Paviliun Xingqiao. Sosok yang tinggi dan perkasa memasuki pandangan Xiao Nunu. Kedua orang itu tidak lain adalah Ouyang Long dan Li Yi, pasangan yang masih hidup. Kedua orang ini datang ke gedung kelas 1 saya setiap hari dan mengatakan bahwa mereka ingin Anda menjadi kakak laki-laki tertua mereka. Kebetulan saya ingin membawa Anda menemui Dan Xing Hao hari ini, jadi saya meminta mereka untuk datang dan berbaris. Pertama, Qian menjelaskan kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu terdiam. Seberapa besar kekaguman kedua orang ini pada diri mereka sendiri. Bukankah dia baru saja membuka kolam pendinginan badan tingkat 10, dan meyakinkan mereka berdua? Mereka berdua mengira itu hanya lelucon sebelumnya ketika mereka mengatakan mereka ingin memperlakukan Xiao Nunu sebagai kakak laki-laki tertua mereka, tapi mereka tidak menyangka itu akan menjadi begitu serius. Segera, Xiao Nunu dan Qian berjalan mendekat. Ouyang Long dan Li Yi segera menyerahkan posisi mereka. Saudaraku, silakan datang ke sini. Kudengar kamu ingin meningkatkan senjatamu. Kami akan mengantri untukmu sebelum fajar untuk mendapatkan tempat duduk. Ouyang Long bertanya, saudaraku, kekuatan fisikmu begitu kuat. Mengapa kamu masih perlu meningkatkan senjatamu? Li Yi menamparkan dahi Ouyang Long dengan punggung tangannya, kamu tahu cara menggunakan palu. Itu disebut memiliki terlalu banyak keterampilan. Tapi jangan kewalahan. Jika kamu memukul orang terlalu banyak dengan tinjumu, tanganmu akan sakit. Menggunakan pedang juga sangat menyenangkan. Selain itu, jangan khawatir tentang apa yang dilakukan saudaraku. Ouyang Long memegangi kepalanya dan tidak berani bertanya lagi. Li Yi melanjutkan, saudaraku, kamu pasti mencari orang yang tepat untuk menyempurnakan senjata Dan Xing Hao. Dia seperti kuku keledai Nantianmen. Ouyang Long bertanya, apa maksudmu? Tes, kata Yi dengan raut wajahnya. Dia menepuk kakinya dengan sungguh-sungguh, bukan orang biasa. Fiuh. Qian tertawa terbahak-bahak hingga ranting-rantingnya bergetar, dan dia mengatupkan kedua tangannya. Aku mohon pada kalian berdua, bisakah kalian mengurangi sedikit kata-kata? Aku juga akan tertawa sampai mati karena kalian. Terus menggelengkan kepalanya, dan dia sedikit bertanya-tanya apakah otak kedua orang ini rusak karena temper di kolam pendinginan badan. Xiao Nunu melirik ke depan. Ada 3 orang lainnya di gerbang Paviliun Xingqiao. Kami akan membahas harganya setelah bertemu Dan Xing Hao nanti. Kata Qian. Kira-kira berapa banyak perintah suci yang dibutuhkan? Xiao Nunu bertanya. Qian berpikir sejenak dan berkata, saya kira itu sekitar 3 juta perintah suci, dan maksimumnya tidak akan lebih dari 5 juta, karena semua bahan disiapkan sendiri. Semua bahan disiapkan sendiri. Jika gagal, kilang tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Apalagi,
Untuk senjata penyulingan setingkat dan Xinghao, harganya tidak akan murah. Xiao Nunu mengangguk sedikit, dari 300 hingga 5 juta perintah suci, ini masih dalam toleransi Xiao Nunu. Itu sangat mahal. Li Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menjadi pemurni senjata benar-benar menguntungkan. Ouyang Long juga berkata, artinya, meningkatkan senjata suci berarti ratusan ribu perintah suci untuk memperkuat kuasi senjata kekaisaran. Itu juga merupakan perintah suci bernilai jutaan dolar, dan kamu tidak perlu bertanggung jawab untuk itu. Aqian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus menjadi pemurni senjata. Lupakan saja, jika kamu tidak memiliki bakat, kamu benar-benar tidak bisa menjadi pemurni senjata. Li Yi melambaikan tangannya. Ouyang Long mengangkat bahu, dikatakan bahwa, pemurnian senjata, lebih sulit daripada, pemurnian badan, dan itu membutuhkan bimbingan dari seorang guru terkenal, jika tidak, kamu tidak akan pernah maju dalam hidupmu. Ingin menjadi, ahli pemurnian senjata, seberapa sulit? Berapa banyak orang seperti, dan Xinghao, yang dapat ditemukan di Akademi Suci Abadi Fana yang besar? Li Yi dan Ouyang Long bukannya tidak seimbang secara mental, mereka hanya kagum dengan hal ini. Bagaimanapun, pemurni senjata seperti dan Xinghao hanya perlu bergerak, dan ratusan ribu atau bahkan jutaan perintah suci akan datang. Setelah beberapa saat, ditemani oleh Aqian, Xiao Nunu memasuki halaman luar paviliun Xingqiao. Di tengah halaman luar, ada beberapa pemuda dan pemudi berwajah cerah. Pria dan wanita muda ini semuanya mengenakan seragam jubah biru dan aksesoris rambut dengan warna yang sama di kepala mereka. Mereka adalah asisten dan Xinghao, yang bertanggung jawab atas penerimaan dan penetapan harga paviliun Xingqiao. Aqian berbisik, pemuda yang memimpin disebut Yin Lang, dan wanita dengan riasan mata merah di sebelah kiri disebut Leng Ruo Qian. Keduanya adalah asisten tangan kanan dan Xinghao, dan mereka sendiri juga ahli dalam penyulingan senjata. Xiao Nunu masih mengangguk. Harus dikatakan bahwa lingkungan paviliun Xingqiao agak mirip dengan bangunan kelas 1, dan keseluruhan rangkaian prosesnya cukup lengkap. Dan Xinghao tidak perlu melakukan banyak hal sendirian. Pada saat yang sama, seorang pria jangkung dan kurus di depan Xiao Nunu melangkah maju. Saya ingin meminta kakak senior dan Xinghao untuk membantu saya memperkuat senjata suci ini. Pria jangkung dan kurus berkata sambil mengeluarkan pedang yang berat. Pria terkemuka berjubah biru bernama Yin Lang mengambil pisaunya, memeriksanya sedikit, dan berkata, apakah ada janji? Ya, nama. Pria jangkung dan kurus mengumumkan namanya. Beberapa orang membenarkannya, dan Yin Lang berkata dengan ringan, peningkatan senjata suci tingkat menengah ke senjata suci tingkat tinggi membutuhkan 500.000 perintah suci. Ekspresi pria jangkung dan kurus itu berubah, dan dia bertanya dengan hati-hati, isi ini mahal sekali. Saya ingat 30 hanya pesanan Halloween, iya. Yin Lang mengangkat bibirnya sedikit, setengah tersenyum. Jika terlalu mahal, kamu dapat menemukan pemurni senjata lain. Pria jangkung dan kurus itu menjawab. Tetapi saya di sini hanya untuk reputasi kakak senior dan Xinghao, bisakah? Menjadi sedikit lebih akomodatif. 500.000, tidak kurang 1 sen pun, dan bahan-bahannya harus dibayar atas biaya Anda sendiri. Beberapa pemuda dan pemudi dari paviliun Xingqiao tidak takut satu sama lain untuk berbalik dan pergi. Karena setiap hari banyak sekali orang yang datang ke Dan Xinghao untuk memperbaiki senjata. Pria jangkung dan kurus itu mengertakkan gigi dan akhirnya mengeluarkan batu sumber perintah suci. Oke, 1,5 juta adalah 1,5 juta. Jelas sekali, orang-orang seperti Xiao Nunu yang memegang ratusan juta perintah suci termasuk di antara sedikit orang. Mahasiswa biasa mungkin tidak mampu mengeluarkan uang ratusan ribu. Pria jangkung dan kurus membayar perintah suci dan menyerahkan bahan untuk menyempurnakan senjatanya. Yin Lang hanya membuat catatan dan berkata dengan suam-suam kuku, datang dan ambil dalam 10 hari. Pria jangkung dan kurus itu berjanji, lalu berbalik dan pergi. Setelah pihak lain pergi, seorang wanita di Xing Yi melangkah maju. Saya ingin meminta kakak senior dan Xinghao untuk membantu saya meningkatkan senjata ini menjadi senjata kuasi kekaisaran. Kata wanita berbaju hijau. Dia mengulurkan belati di kedua tangannya. Bentuk belatinya seperti kula badak, dengan pola air berwarna biru mengalir di atasnya. Sekilas terlihat seperti senjata suci kelas atas.
Leng Ruoqian, yang berdiri di samping Yin Lang, melangkah maju dan bertanya, nama. Leng Ruoqian mengambil belati dan berkata dengan ringan, 2 juta perintah suci. Wanita berwajah hijau itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata, saya menghabiskan hampir 2 juta perintah suci untuk material untuk meningkatkan senjata. Bisakah lebih sedikit? Senyuman bercanda muncul di wajah Leng Ruoqian, dan dia berkata, tidak. Wanita berbaju hijau berkata, tolong, saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan begitu banyak perintah suci. Harganya ditentukan oleh kakak senior dan Xing Hao, dan kami tidak punya hak untuk mengubahnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, kembalilah ketika Anda bisa. Saya, wanita berbaju hijau itu tidak berdaya. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya hanya bisa berbalik dan pergi. Selanjutnya, Leng Ruoqian membuka mulutnya dan berteriak. Xiao Nunu dan Aqian melangkah maju. Saya membuat janji 5 hari yang lalu. Aqian berbicara lebih dulu. Nama, Leng Ruoqian bertanya. Xiao Nunu, hah. Setelah mendengar nama itu, ekspresi menarik muncul di wajah Leng Ruoqian. Dia dan Yin Lang saling melirik, dan kemudian, sindiran itu tidak tersamarkan. Ayo pergi. Yin Lang mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat, tolong. Tapi sikap ini penuh dengan penghinaan yang mendalam. Aqian dan Xiao Nunu sama-sama kedinginan. Aqian bertanya, apa maksudmu? Leng Ruoqian mensibir, orang ini, Paviliun Xingqiao. Tidak akan diterima. Paviliun Xingqiao tidak akan menerima orang ini. Kata-kata dingin Leng Ruoqian penuh makna. Mendengar ini, Xiao Nunu dan Aqian semakin bingung. Apa artinya, tidak diterima? Apakah Xiao Nunu menyinggung dan Xing Hao? Mustahil. Berapa lama Xiao Nunu Kai berada di halaman suci abadi fana? Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengenal dan Xing Hao, dan keduanya tidak berinteraksi sama sekali. Aqian melirik Xiao Nunu, lalu berkata, kakak senior Yin Lang, kakak senior Ruoqian, apakah ada kesalahpahaman? Saya membuat reservasi dari Yipin Lou. Tidak ada kesalahpahaman. Senjata yang ingin kamu tingkatkan disebut, pedang pemakaman langit, kan? Ya, jawab Aqian. Benar, Paviliun Xingqiao menolak menerimamu. Leng Ruoqian tidak bisa menyembunyikan sarkasme dan kesombongan di wajahnya. Tapi kenapa? Aqian benar-benar bingung. Leng Ruoqian menjawab dengan dingin, saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda, pergi saja. Jangan mempengaruhi orang-orang di belakang Anda. Satu demi satu, mereka saling mendesak. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan buang waktu semua orang. Itu benar, Paviliun Xingqiao tidak akan menyambutmu, jadi kamu bisa pergi begitu saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat, yang lain masih menyempurnakan senjata. Meskipun semua orang di belakangnya mengungkapkan ketidakpuasannya, Aqian masih tidak mau menyerah. Bagaimanapun, dia memesan tempat untuk Xiao Nunu selama 5 hari. Sekalipun Anda ditolak, setidaknya cari tahu alasannya. Bisakah kita bertemu kakak senior dan Xing Hao? Kita tidak akan membuang banyak waktu. Leng Ruoqian, Yin Lang dan yang lainnya jelas tidak sabar saat ini. Leng Ruoqian menunjukkan rasa jijai. Kakak senior dan Xing Hao, mungkinkah kamu melihatnya seperti yang dia katakan? Segera pergi sebelum kita marah. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Yin Lang juga kehilangan kesabarannya. Dia memperingatkan Aqian, ini adalah Paviliun Xingqiao, wilayah pribadi kakak senior dan Xing Hao, semuanya akan aturan Akademi Suci Abadi tidak akan menguntungkanmu. Begitu dia mengatakan ini, Aqian mundur beberapa langkah. Dia telah tinggal di halaman suci abadi fana begitu lama, jadi dia secara alami tahu aturannya. Di Paviliun Xingqiao, bagi orang luar, ini adalah 100% zona tanpa senjata. Namun bagi Dan Xing Hao, pemilik di sini, tidak ada batasan. Tapi dia masih ingin bertanya dengan jelas. Namun, kali ini, sebelum Aqian bisa membuka mulutnya, dia dihentikan oleh Xiao Nunu. Ayo pergi. Kamu, seorang Qian menoleh untuk melihat Xiao Nunu. Xiao Nunu terlihat tenang dan tidak terlihat marah karena diperlakukan berbeda. Xiao Nunu mengangguk sedikit pada Aqian, tidak masalah, ganti saja ke pemurni senjata lain. Setelah menerima ketenangan di mata Xiao Nunu, hati cemas Aqian menjadi tenang. Ya, dia mengangguk dengan serius, lalu berbalik dan pergi.
Gerbang halaman luar paviliun Xingqiao. Li Yi dan Ouyang Long sedang menunggu. Melihat Xiao Nunu dan Ah Qian keluar, kedua orang itu langsung menyapa mereka. "Saudaraku, bagaimana kabarnya? Berapa harga dan Xing Hao?" Ah Qian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi paviliun Xingqiao menolak untuk meningkatkan senjata Xiao Nunu." "Kamu menanyakan alasannya?" Ah Qian masih berkata sambil menggelengkan kepala. Dia menatap Xiao Nunu dengan permintaan maaf di matanya. "Maaf, aku melakukan perjalananmu dengan sia-sia." "Tidak apa-apa, itu tidak ada hubungannya denganmu." Xiao Nunu menghibur pihak lain, jelas orang yang mereka targetkan adalah aku. "Saya tidak tahu alasan spesifiknya, yang jelas ada seseorang di balik layar. Pasti ada ketidakpuasan di hatinya, tapi itu tidak cukup untuk membuat Xiao Nunu marah. Terlebih lagi, jika terjadi masalah di paviliun Xingqiao, Ah Qian mungkin terlibat. Jadi tidak perlu terjerat, ganti saja ke penyuling senjata lain. Seharusnya ada penyuling senjata lain yang mampu di Akademi Suci Abadi Fana, kan?" Xiao Nunu bertanya. Ah Qian mengatupkan bibirnya dan mengangguk sedikit. Ya, itu saja. Kalau begitu bantu aku membuat janji dengan pembuat senjata lainnya. Saya pasti akan membantu Anda menangani masalah ini." Li Yi dan Ouyang Long juga segera mengutarakan pendapat mereka. "Kami juga akan membantu berbaris. Ya, meskipun kami berdua tidak tahu cara memperbaiki senjata, kami sangat pandai menjalankan tugas." Xiao Nunu tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan kembali ke Yunci Tianfu dulu." "Oke, kami ada janji, saya akan segera memberi tahu Anda." Setelah itu, 4 orang yang melakukan perjalanan sia-sia berpencar di gerbang paviliun Xingqiao. Sekarang, halaman dalam paviliun Xingqiao. Di balkon terbuka di arah barat, terdapat sabuk giok seorang pria tampan berwajah seperti giok memandangi indahnya aliran sungai pegunungan di depan. Di aliran pegunungan yang tinggi, air terjun seperti naga perak mengalir ke bawah. Kabut air di udara memantulkan cahaya pelangi yang cemerlang saat matahari bersinar. Pria itu sangat tampan dan terawat. Meskipun dia masih muda, alisnya penuh semangat. Ada tanda mahasiswa yang tergantung di pinggang pria itu. Di satu sisi token ada kata, "Mortal Immortal". Di sisi lain adalah Tianji. Siswa Akademi tingkat Tianji, kedua setelah Tiansu dan Tianxuan, status orang ini di Akademi Abadi Fana tidak perlu diperkenalkan lagi. Pemuda ini tidak lain adalah penguasa paviliun Xingqiao, dan Xing Hao. Kakak senior, pria itu telah terpesona. Pada saat ini, Yinlang berjalan ke balkon terbuka dan datang ke sisi dan Xing Hao. Yinlang tampak penuh hormat, tanpa arogansi dan kebanggaan apapun yang dia miliki di halaman depan tadi. Dan Xing Hao tersenyum ringan dan melihat ke sisi lain. Di sana, ada 3 angka. Ketiga orang ini sebenarnya adalah Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan dari Istana Pedang Shenyao. Shen Chang melangkah maju dan bertanya pada Yinlang, apakah dia mengatakan sesuatu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia pergi dengan putus asa. Yuan Rou dan Yi Suchuan saling memandang dan tersenyum, lalu berjalan mendekat. "Yuan Judo, ini adalah paviliun Xingqiao, wilayah kakak senior dan Xing Hao, saya tidak berani melakukan kesalahan apapun." "Itu benar." Yi Suchuan setuju, di depan kakak senior dan Xing Hao, dia hanya bisa jujur. Sungguh berbaring. Shen Changjun mengangkat alisnya sedikit, menatap dan Xing Hao, dan sedikit mengatupkan tangannya. "Terima kasih banyak, kakak senior dan ini masalah sepele, tidak ada yang penting." Dan Xing Hao menjawab, dengan hubungan antara tuan keluarga dan Istana Pedang Shenyao, apalagi menolak untuk meningkatkan senjatanya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, itu bukan ide yang buruk. Sebelum Shen Chang bisa menjawab, suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar. "Kalau begitu bunuh dia." "Hah?" Dan Xing Hao, Shen Chang, Yinlang dan lainnya memandang orang itu. Pengunjung itu mengenakan mantel bulu neon merah, dengan sosok anggun dan banyak aksesoris berharga. Dia tidak lain adalah Mu Zuling. Mata dan Xing Hao berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, "Ternyata Yang Mulia Putri Dinasti Liu Yue ada di sini. Dia begitu jauh untuk menyambut Anda." Wow, dan debu halus di tanah bergejolak. Shen Chang dan yang lainnya tidak terlalu terkejut dengan pidato dan Xing Hao.
Berasal dari Istana Pedang Sen Yao, mereka sebenarnya sudah mengetahui identitas asli Mu Zuling sejak lama. Dia adalah putri dinasti Liu Yue. Justru karena status bangsawan Mu Zuling, ketika dia memasuki Akademi Suci Abadi Fana, dia dilindungi oleh 3 penjaga. Namun, selama perjalanan baru-baru ini ke alam rahasia Taixu, ketiga pengikut Mu Zuling meninggal di tangan Xiao Nunu. Mu Zuling menghampiri beberapa orang, matanya dingin dan wajahnya seperti es. Kalau begitu, biarkan dia dipukuli sampai mati. Kalau begitu pukul dia sampai mati. Mu Zuling mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Semua orang saling memandang dan tidak bisa menahan senyum penuh arti di wajah mereka. Mengapa Yang Mulia datang ke sini hari ini? Dan Xing Hao bertanya. Mu Zuling mengangkat tangan kirinya dan melihat gelang giok merah yang indah di pergelangan tangannya. Saya datang kepada Anda untuk meningkatkan gelang Xuanji, dan saya kebetulan mendengar percakapan Anda. Gelang Xuanji adalah senjata kuasi kekaisaran. Apakah Anda ingin meningkatkannya menjadi senjata kekaisaran? Kata Zuling. Dia melepas gelang giok merah dan menyerahkannya. Yin Lang yang berada di samping dan Xing Hao melangkah maju dan mengambil gelang itu dari tangan Mu Zuling. Dan Xing Hao melirik gelang itu dan berkata sambil tersenyum, serahkan padaku. Mu Zuling berkata, jika kamu membutuhkan bahan apapun, kirimkan seseorang untuk membantuku menyiapkannya. Senjata dengan dan Xing Hao. Semua menyiapkan bahannya sendiri, tetapi Mu Zuling berbeda. Dia memiliki hak istimewa khusus di Akademi Suci Abadi Fana, tetapi dia juga diperlakukan secara khusus oleh Dan Xing Hao. Ya, Dan Xing Hao tersenyum ringan, saya akan membiarkan Yin Lang menyiapkan materinya. Kemudian, Mu Zuling menambahkan, berapa banyak perintah suci yang dibutuhkan. Dan Xing Hao mengangkat alisnya, itu hanya peningkatan senjata. Tidak perlu bicara tentang uang. Mu Zuling berkata, saya tidak bertanya tentang uang untuk meningkatkan gelang Xuanji. Oh, berapa banyak perintah suci yang diperlukan untuk membunuh orang bernama Xiao itu? Hahaha. Dan Xing Hao tertawa keras. Ini menarik. Seorang mahasiswa baru di akademi dapat membuat orang-orang dari Istana Pedang Sen Yao dan Putri Dinasti Liu Yue sangat peduli. Aku sebenarnya sedikit penasaran tentang ini. Orang. Mu Zuling memandang Sen Chang, apakah kamu juga ingin dia mati? Sen Chang tersenyum sedikit dan berkata, tepatnya, target kami adalah pedang pemakaman langit di tangannya, tetapi jika saudari mudamu tertarik, kami bersedia melihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri di Akademi Suci Abadi Fana. Yuan Rou dan Yi Sichuan juga menunjukkan postur bangga. Menjadi sasaran bersama oleh begitu banyak orang, hari-hari baik Xiao Nunu akan segera berakhir. Pedang pemakaman langit. Mu Zuling sedikit mengangkat matanya, apakah pedang pemakaman langit yang dulu dimiliki rumah pedang Sen Yao? Pada saat ini, Dan Xing Hao berkata, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Sen Chang berkata, saudara senior Dan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Dan Xing Hao berkata, pedang pemakaman langit belum menunjukkannya ringan untuk waktu yang lama, dan telah lama kehilangan keagungan aslinya. Sekarang hanya itu senjata suci kelas atas biasa, bahkan bukan senjata kuasi kekaisaran. Mengapa Istana Pedang Sen Yao begitu mengkhawatirkannya? Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, mereka pasti akan dikritik. Namun, Dan Xing Hao lah yang mengatakan ini. Seseorang yang bahkan bisa memperkuat senjata kekaisaran, di matanya, senjata suci terbaik memang bisa disebut biasa. Sen Chang tersenyum dan berkata, kakak senior dan tidak tahu. Pedang pemakaman langit tidak sesederhana yang kamu kira. Di baliknya, ada rahasia rumah pedang Sen Yao kita. Ada juga kilatan samar di mata Mu Zuling. Yunci Tianfu, kenapa kamu kembali begitu cepat? Apakah semuanya sudah selesai? Yanying melihat Xiao Nunu kembali dari luar dan mau tidak mau melangkah maju dan bertanya. Xiao Nunu tersenyum, belum terjadi sesuatu. Ah, Yanying terkejut, lalu bertanya dengan prihatin, bagaimana situasinya? Apakah ini penting? Kemudian, Xiao Nunu melihat sekeliling, di mana yang lainnya. Yanying menjawab, saudari Zulian telah keluar, dan semua orang telah beristirahat. Semua orang baru saja kembali dari dunia rahasia yang baru dibuka, dan mereka semua sedikit lelah, jadi mereka semua pergi untuk memperbaiki. Bagaimana denganmu?
Apakah kamu akan keluar? Xiao Nunu bertanya pada pihak lain. Pada saat ini, Yanying berganti pakaian baru, dan bahkan monster biru itu ditutupi dengan baju besi hewan yang tipis, seolah-olah dia akan keluar. Aku. Yanying ragu-ragu, memutar matanya, lalu berkata sambil tersenyum manis. Aku mengajak Suekyu mengunjungi biara suci abadi Fana. Aku belum pernah ke banyak tempat, jadi aku ingin melihat-lihat. Kamu satu-satunya. Tidak, apalagi. Yanying berkata dengan lembut. Melihat ekspresi tidak nyaman dari pihak lain, Xiao Nunu tersenyum. Pergi. Jangan pergi ke tempat berbahaya tanpa izin, kalau tidak aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada penguasa kota tua Gunung Yanbei. Yanying mengangguk gembira, lalu menyapalan monster itu keluar dari gerbang Yunchi Tianfu. Melihat punggung Yanying, mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit kelembutan dan kedalaman. Dia tahu Yanying berbohong. Harus ada lebih dari satu orang di sisi lain. Namun, Xiao Nunu tidak membeberkannya. Faktanya, inilah yang ingin dilihat Xiao Nunu, bagaimanapun juga, akan menjadi hal yang baik bagi Yanying untuk menghilangkan kesepiannya sebelumnya. Di samping danau kecil 7 atau 8 mil jauhnya dari Yunchi Tianfu. Bola salju, kita sampai. Yanying duduk di belakang monster biru itu dan menunjuk ke suatu tempat di depannya. Saat ini, ukuran monster biru itu membesar dan megah. Hoa! Ia meraih tanah dengan 4 cakarnya dan mendarat dengan indah di tanah. Kemudian, Yanying melompat dari punggung monster biru itu. Monster biru juga kembali ke ukuran anak guguik. Apakah kamu belum sampai? Yanying melihat sekeliling seolah sedang mencari seseorang. Pada saat ini, seorang wanita jangkung dan cantik dengan kulit cerah muncul di belakang Yanying. Saya di sini, hah? Yanying segera berbalik dan berjalan menuju pihak lain. Apakah kamu sudah menunggu lama? Pihak lain menjawab, tidak, saya baru saja tiba. Dengan ringan, lalu berkata, baru saja resikonya besar, saya kebetulan bertemu Xiao Nunu ketika saya sedang keluar. Untungnya, saya menggeblekinya. Pihak lain menjawab, kalau begitu kamu ingin kembali. Kepalanya, tidak apa-apa, dia mungkin tidak akan tahu, dan bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak akan tahu. Akan marah. Kalau begitu ayo pergi. Yanying mengangguk. Jika Xiao Nunu melihat pemandangan ini saat ini, dia pasti akan terkejut, karena orang di samping Yanying tidak lain adalah Ye Suhe, Yunchi Tianfu. Di platform udara di utara gedung utama. Duduk di tempat latihan, Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisinya saat ini. Meskipun dia ditolak untuk meningkatkan pedang pemakaman langit di paviliun Xingqiao, mentalitas Xiao Nunu tidak terpengaruh. Bagaimanapun, ada penyuling senjata luar biasa lainnya di Akademi Suci Abadi Fana, jadi tidak perlu terburu-buru. Tepat ketika Xiao Nunu sudah tenang dan hendak melanjutkan latihan, tinju ilahi 8 kehancuran, gelombang energi datang dari pagoda emas pancer di badannya. Kemudian, suara yang agak familiar memasuki pikiran Xiao Nunu. Suara ini bukanlah suara roh menara yang diharapkan Xiao Nunu, tapi kata-kata dingin dan defensif dari Ratu Iblis Malam Gelap. Aku memberimu ketulusan terakhir kali dan memberimu begitu banyak waktu. Sekarang saatnya kamu menunjukkan ketulusan. Bersambung.